Salam saudaraku. Kitab Amsal memberitahukan kepada kita betapa berbahayanya ketika manusia tidak mendengarkan suara Tuhan atau mengabaikan panggilan Allah di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada manusia? Amsal pasal yang pertama ayat 20 katakan, hikmat berseru dinyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Tuhan bersuara, Tuhan menyerukan, dan Tuhan memanggil manusia melewati hikmatnya. Alkitab memberitahukan kepada kita minimal ada 4 hal hikmat Allah yang menunjukkan Tuhan berbicara kepada manusia. Yang pertama, hikmat Allah kepada manusia melewati pengertian manusia. Manusia diperlengkapi oleh Tuhan dengan pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, pertimbangan-pertimbangan, dan memutuskan segala sesuatu. Melewati itu dan juga melewati hati nurani, manusia dapat melihat bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kehidupannya. Kemudian yang kedua, Alkitab juga menuliskan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Itu artinya pemerintah yang sah itu adalah ketetapan Tuhan. Pemerintah adalah hikmat Allah. Melalui pemerintah, maka mereka akan menjadi wakil Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, untuk membuat segala sesuatu di bumi ini menjadi lebih baik. Yang ketiga, hikmat Allah itu berupa pewahyuan ilahi, perkataan, hikmat, kebijaksanaan ilahi, melewati hukum-hukum yang tertulis, melewati para nabi. Pemberitahuan Allah memberitahukan apa maksudnya kepada manusia, kepada kita semua. Saudaraku, hikmat Allah itu melewati pewahyuan ilahi. Dan yang keempat, melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Dalam diri Yesus Kristus kita akan melihat kemuliaan, hikmat, dan kebijaksanaan. Saudaraku, 4 hal itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan berbicara kepada kita melewati hal-hal tersebut. Tapi sayang sekali, manusia seringkali mengabaikan, bahkan sengaja untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan memberitahukan penghukuman dan penghakiman atas manusia. Kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-27 katakan, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Saudaraku, manusia tidak mendengarkan suara Tuhan, sehingga penghukuman diperdengarkan. Dan penghukuman ini sesuatu yang pasti akan membinasakan. Ada 3 hal yang diungkapkan di dalam teks ini. Yang pertama, penghukuman yang diperdengarkan itu adalah celaka itu akan datang segera. Segala sesuatu yang buruk akan menimpa hidup manusia. Sakit, penyakit, kengerian, ketakutan, sesuatu yang menakutkan, kedahsyatan itu akan datang menimpa manusia. Tapi yang kedua, peningkatan pikiran yang dimunculkan dalam teks itu adalah celaka itu akan mendatangkan ketakutan. Celaka dan kedahsyatan yang begitu luar biasa akan membuat manusia dilingkupi oleh ketakutan yang sangat hebat. Saudaraku, yang ketiga, apa yang dipikirkan itu terjadi. Apa yang ditakutkan itu terjadi. Apa yang dikhawatirkan itu terjadi. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, ketika manusia mengabaikan Tuhan, maka penghukuman Allah terjadi atas hidup manusia. Bagaimana caranya supaya kita dibebaskan? Ada jaminan keamanan dan kebahagiaan yang dituliskan di dalam kitab Amsal ini. Salomo menutup dalam ayat yang ke-33 katakan, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saudaraku, ada 2 hal yang terjadi ketika seorang tunduk pada didikan hikmat. Ketika orang mendengarkan suara Allah,
ketika ia patuh kepada Tuhan, kepada hikmat Allah. Yang pertama adalah orang itu akan mengalami keadaan aman, karena ia ada di dalam perlindungan yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang menakutkannya. Tapi yang kedua, ia akan tenang. Mengapa? Karena ia terlindung dari malapetaka dan kedahsyatan yang mengerikan itu. Di masa-masa yang sukar ini, kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat dibebaskan dari kengerian, kedahsyatan, malapetaka, dan mara bahaya. Dunia bisa berubah, tapi orang percaya akan tetap tinggal dalam keadaan tenang kalau dia melakukan minimal 4 hal. Yang pertama adalah gunakan hikmat kita dalam bertindak. Jangan bertindak gegabah. Gunakan akal budi kita dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, patuh dan tunduk kepada otoritas yang diberikan Tuhan, yaitu pemerintah. Hari-hari ini yang mengerikan tidak hanya virus corona, tapi juga upaya untuk melawan pemerintah, membangkang terhadap pemerintah di tengah situasi ini, sehingga segala sesuatu menjadi buruk, semakin sulit. Sebagai orang percaya, tindakan itu tidak sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Orang percaya harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, karena ia percaya pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, semakin banyak belajar firman Tuhan, semakin banyak membaca Alkitab, semakin ingin tahu kebenaran Tuhan, petunjuk-petunjuk dari Allah. Dan yang paling penting, bersekutu dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus. Masa-masa berdiam diri adalah masa yang paling baik untuk kita semakin mengenal kehendak Tuhan, sehingga kita tidak ditimpa oleh kemalangan dan dibebaskan dari kedahsyatan malapetaka. Tuhan memberkati. Amin.